Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didin selaku guru pembimbing mata pelajaran sejarah di kelas 12 MIPA 4 dan teman-teman yang saya cintai. Nah, sebelum saya dan rekan-rekan dari kelompok 4 mempresentasikan materi tentang pembebasan Irian Barat, izinkan kami sekelompok memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muti Istiqomah, nomor absen 24 dari kelas 12 MIPA 4. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus presentator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Safia Putri, absen 6, kelas 12 MIPA 4, sebagai presentator. Perkenalkan, teman-teman, nama saya Lili Maufiroh dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 18. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai presentator dari subbab materi perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi. Perkenalkan, nama saya Selvia Oktaviani, nomor absen 33 sebagai presentator. Nah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang masalah Irian Barat yang akan dijelaskan oleh Arini Safia Putri. Pada awalnya Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari Kesatuan Republik Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun, ketika penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda, sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah ikut merdeka. Namun, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke NKRI sehingga berkobarlah Perang Kemerdekaan 1945-1949. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Kendati Belanda telah mengakui, namun dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Pada kenyataannya, masalah Irian Barat tidak mudah untuk diselesaikan, karena Belanda tetap bersikeras mempertahankan wilayah itu. Oleh karena itu, tuntutan yang dilancarkan pihak Indonesia terus mengalami jalan buntu. Meskipun mendapati jalan buntu, namun pemerintah Indonesia tidak putus asa sebagai solusi pertama Indonesia menggunakan jalur diplomasi dan konfrontasi untuk merundingkan penyerahan Irian Barat ke Indonesia. Terima kasih untuk Arini. Yang kedua yaitu tentang perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang diplomasi yang akan dijelaskan oleh Halili Makfiroh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi. Setelah setahun Irian masih tetap dikuasai oleh Belanda, pemerintah Indonesia sejak tahun 1954 membawa permasalahan Irian ke dalam sidang Majelis Umum PBB, namun tidak pernah berhasil memperoleh tanggapan positif. Pembebasan Irian Barat merupakan sebuah tuntutan nasional yang didukung oleh semua partai politik dan semua golongan. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1960. Pada tahun itu, Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintahan Indonesia. Sikap Belanda disambut oleh Indonesia dengan membulatkan tekad untuk mengadakan perjuangan bersahabat. Presiden Soekarno memformulasikan sebagai politik konfrontasi dengan uluran tangan Palu, Godam, disertai dengan ajakan bersahabat. Diplomasi bilateral dalam buku Deeping Dictionary of International Relations pada tahun 1998 karya Graham Evans dan kawan-kawan, diplomasi bilateral adalah pola diplomasi yang dilakukan oleh dua negara dalam hubungan internasional untuk menjembatani kepentingan nasional. Nah, diplomasi bilateral ini dibagi menjadi dua. Pertama,
melalui diplomasi di forum PBB, permasalahan sengketa Irian Barat menjadi dalam KMB di Den Haag pada tahun 1949. Muhammad Hatta mengalami kesulitan dalam negosiasi sengketa Irian Barat dengan Belanda. Hal tersebut membuat Indonesia harus menerima keputusan untuk menunda penyelesaian sengketa Irian Barat yang kedua. Melalui konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan oleh di Bandung tahun 1955, Soekarno meminta dukungan dari 29 negara peserta Konferensi Asia Afrika dalam penyelesaian sengketa Irian Barat. Selain Konferensi Asia Afrika, ada juga KMB. Selain diplomasi bilateral, ada juga diplomasi multilateral. Setelah mengalami kegagalan Indonesia berupaya untuk menyelesaikan masalah Irian Barat melalui diplomasi multilateral. Kegiatan diplomasi yang melibatkan 3 negara atau lebih yang memiliki kepentingan sama. Diplomasi multilateral berada di Indonesia dan Belanda di Jakarta, dan juga berada di Indonesia, Belanda di Den Haag. Oke, terima kasih untuk Lili. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang usaha pembebasan Irian Barat di bidang militernya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam rangka persiapan militer untuk merebut Irian melalui jalur konfrontasi, pemerintah Indonesia mencari bantuan senjata dari luar negeri. Nah, pada awalnya senjata itu diharapkan bisa diperoleh dari Amerika Serikat, namun tidak berhasil. Kemudian, usaha pembelian senjata dialihkan ke Uni Soviet. Pada Desember 1960, Jenderal Nasution bertolak ke Moskow untuk mengadakan perjanjian pembelian senjata. Kemudian, pada tahun 1961, Jenderal Nasution mengunjungi beberapa negara yaitu India, Pakistan, Australia, Jerman, Prancis, dan Inggris untuk mendengar sikap negara-negara itu jika terjadi perang antara Indonesia dengan Belanda. Nah, kesimpulannya yaitu yang diperoleh dari negara-negara tersebut bahwa tidak mempunyai keterikatan dengan Belanda dalam bidang bantuan militer. Meskipun negara-negara tersebut menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada yang mendukung posisi Belanda di pihak lain. Belanda mulai menyadari apabila Irian Barat tidak segera diserahkan kepada Indonesia, maka lawannya akan berusaha membebaskan Irian dengan kekuasaan militer. Belanda tidak tinggal diam melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Indonesia. Awalnya, mereka mengajukan protes kepada PBB dengan menuduh Indonesia melakukan agresi. Selanjutnya, Belanda memperkuat kedudukannya di Irian dengan mendatangkan bantuan dan mengirim kapal perangnya ke perairan Irian di antara kapal induk Karir Dorman. Nah, pada tanggal 19 Desember 1961, pemerintah mengeluarkan Tri Komandan Rakyat, yaitu Trikora, yang berisi. Yang pertama yaitu gagalnya pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua yaitu adalah kibarkan sang merah putih di Irian Barat, yaitu tanah air Indonesia. Yang ketiga yaitu bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan diucapkan Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komandan Mandala Pembebasan Irian Barat. Nah, awalnya Belanda meremehkan persiapan Komandan Mandala tersebut. Mereka menganggap pasukan Indonesia tidak mungkin dapat masuk ke wilayah Irian. Akan tetapi, setelah operasi-operasi infiltrasi dari pihak Indonesia berhasil, yang diantaranya terbukti dengan jatuhnya Teminabuan ke tangan Indonesia, maka Belanda akhirnya bersedia untuk duduk di meja perundingan. Tidak hanya Belanda, dunia luar yang dulunya mendukung posisi Belanda di forum PBB mulai mengerti bahwa Indonesia tidak main-main.
Nah, pemerintah Belanda juga banyak mendapatkan tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding. Desakan ini untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat ke dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik, di mana masing-masing pihak memberi bantuan kepada Indonesia dan Belanda, sehingga pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York mengadakan sebuah perjanjian. Perjanjian New York dibuat berdasarkan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh delegasi Amerika Serikat. Elwood Bunker yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah. Persoalan terpenting dari perjanjian ini adalah mengenai penyerahan pemerintah di Irian Barat dari pihak kerajaan Belanda kepada PBB. Untuk kepentingan tersebut maka dibentuklah UNTEA, yaitu United Nations Temporary Executive Authority, yang pada waktunya akan menyerahkan Irian Barat ke Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Sementara Indonesia mendapat kewajiban untuk mengadakan penentuan pendapat rakyat di Irian sebelum akhir 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan Belanda, akan menerima hasil referendum itu. Sedangkan pemulihan hubungan diplomatik keduanya akan dilakukan pada tahun 1963 itu juga. Nah, pada tahun 1963 itu akan dilakukan sebuah diplomatik antara keduanya, yaitu Belanda dengan Indonesia. Nah, dengan pembukaan kedutaan besar Indonesia di Den Haag dan kedutaan besar di Jakarta, kondisi Irian Barat sendiri sangat memprihatinkan selama berada di bawah Belanda. Tidak ada warisan Belanda yang bisa dipakai sebagai modal untuk membangun daerah itu. Rakyat Irian sama sekali belum diajari untuk menghasilkan barang-barang yang mempunyai nilai jual, karena semua barang datang dari luar negeri. Oleh karena itu, pembangunan Irian menjadi salah satu tantangan negara yang masih mudah. Itulah sebabnya Presiden Soekarno mengatakan bahwa pembangunan Irian termasuk ke dalam Trikora. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu tentang operasi-operasi pembebasan Irian Barat, dan yang kelima yaitu tentang klimaks pembebasan Irian Barat yang akan dijelaskan oleh rekan kami Selvia Oktaviani. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Saya Selvia Oktaviani. Saya akan menyampaikan materi saya yaitu tentang operasi-operasi pembebasan Irian Barat. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Belanda. Setelah Trikora diserukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18 Desember 1961 di Yogyakarta, diadakan rapat Dewan Pertahanan Nasional dan Gabungan Kepala Staf serta Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat yang memutuskan untuk membentuk satu Provinsi Irian Barat Jaya Baru dengan putra Irian sebagai gubernurnya. Yang kedua, untuk membentuk Komando Mandala yang langsung memimpin kesatuan-kesatuan ABRI dalam merebut Irian Barat. Pembentukan Irian Barat kemudian diputus melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1962 dengan ibu kota Jayapura. Pada tanggal 13 Januari 1962, pelantikan Brigjen Soeharto dengan menjadi Panglima Mandala dan juga kenaikan pangkatnya menjadi Mayor. Di samping sebagai Panglima Mandala, Soeharto juga merangkap sebagai Kasat wilayah Indonesia bagian timur. Nah, pada bulan Januari di tahun yang sama ditetapkan susunan tertinggi pembebasan Irian Barat sebagai berikut. Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemudian Wakil Panglima Besar Jenderal Ahmad Nasution, kemudian Kepala Stafnya Mayor Jenderal Ahmad Yani. Sementara untuk susunan Komando Mandalanya, Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto, Wakil Panglima 1 Kolonel Laut Subono, Wakil Panglima 2
Letkol Udara Leo Watimena, Kepala Staf Umum Kolonel Ahmad Tahir. Nah, kemudian pada tanggal 15 Januari di tahun yang sama, yaitu tahun 1962, terjadi peristiwa perang yang tragis, yaitu Perang Laut Aru. Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran tersebut tidak seimbang antara MTB Alri dan kapal-kapal Belanda. Pertempuran tersebut sampai menggugurkan Deputi Kasal Komodor Sudarso. Kemudian Trikora diperjelas dengan instruksi Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat nomor 1 kepada Panglima Mandala yang berisi merencanakan dan mempersiapkan operasi-operasi militer dengan tujuan untuk mengembalikan Provinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan pemerintah Indonesia. Yang kedua, mengembangkan situasi di wilayah Irian Barat, di wilayah Provinsi Irian Barat tadi. Yang ketiga, sesuai dengan taraf-taraf perjuangan di bidang diplomasi. Yang keempat, supaya secepat-cepatnya wilayah Provinsi Irian Barat dapat secara de facto menjadi daerah bebas atau berada di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk melaksanakan instruksi tersebut, Panglima Mandala membentuk strategi khusus yang disebut strategi Panglima Mandala. Nah, strategi tersebut dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, sampai akhir tahun 1962, operasi difokuskan pada fase infiltrasi, yaitu dengan memasukkan 10 kompi ke sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kokoh dan juga mengembangkan penguasaan wilayah dan membawa serta rakyat Irian Barat. Kemudian pada awal tahun 1963 operasinya masuk pada fase eksploitasi, yaitu dengan mengadakan serangan terbuka terhadap pusat militer lawan dan menduduki pos-pos pertahanan penting. Kemudian selanjutnya pada awal tahun 1964 masuk operasi militernya masuk pada fase konsolidasi dengan menempatkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat. Kemudian yang terakhir yaitu klimaks pembebasan Irian Barat. Hingga triwulan ketiga pada tahun 1962 terdapat perkembangan di bidang proklamasi sehingga di bidang diplomasi sehingga operasi Mandalanya harus dipercepat. Nah, operasi infiltrasi sudah tercium oleh musuh sehingga mengalami rintangan yang sangat berat. Sementara itu telah dipersiapkan pula operasi penentuan yang bernama Operasi Jaya Wijaya pada awal Agustus 1962 dengan tujuan untuk merebut Irian Barat dari Belanda. Operasi Jaya Wijaya dibagi atas Operasi Jaya Wijaya 1 yaitu untuk merebut udara dan laut, Operasi Jaya Wijaya 2 untuk merebut biak, Operasi Jaya Wijaya 3 untuk merebut Hollandia dari laut, dan Operasi Jaya Wijaya 4 untuk merebut Hollandia dari udara. Untuk melaksanakannya dibentuk Angkatan Tugas Amfibi 17. Namun sebelum Operasi Jaya Wijaya dilakukan, pemerintah atau presiden, ada perintah dari presiden untuk menghentikan proses tembak-menembak untuk menghentikan serangan pada tanggal 18 Agustus 1962. Isi perintahnya adalah agar semua pasukan menghentikan tembak-menembak dan mengadakan kontak dengan perwira-perwira peninjau PBB.
Nah, surat perintah itu dikeluarkan setelah adanya persetujuan antara pemerintah RI, adanya persetujuan diplomasi antara pemerintah RI dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat di markas besar PBB tanggal 15 Agustus 1962. Nah, ini merupakan klimaksnya, yaitu operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Itulah klimaks dari pembebasan Irian Barat. Terima kasih. Terima kasih untuk Selvia. Demikian presentasi yang telah diberikan atau disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok 4. Nah, kesimpulan dari materi kami yaitu pembebasan Irian Barat dilatar belakangi karena Belanda masih ingin menguasai wilayah Irian Barat dan tidak mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Lalu, Indonesia berjuang di bidang diplomasi dan militer. Operasi terakhir yang dilaksanakan adalah Operasi Wisnu Murti, yakni operasi menghadapi penyerahan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Demikian kesimpulan dari materi kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf. Kami berharap bisa mendapatkan kritik atau saran dari Pak Titin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.